lagi ke YouTube channel aku, Nona Robi. Jadi hari ini aku akan share ke kalian 5 kesalahan skincare yang bisa bikin kulit kamu jadi makin berjerawat dan makin sensitif. Nah, pasti banyak di antara kalian yang tidak menyadari kalau yang kalian lakukan di dalam skincare kalian itu adalah kesalahan. Malah pasti banyak ya yang mikir di antara kalian kalau yang kalian lakukan itu justru terbaik untuk kulit kalian. Bisa bikin kulit kalian itu jadi makin glowing, sehat, cerah, dan bersih. Semua kotoran terangkat, jerawat juga nggak tumbuh-tumbuh gitu. Padahal salah ya. Soalnya dulu sebelum aku melakukan research terhadap skincare, aku pun juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan dalam skincare itu yang bikin kulit aku itu jadi makin buruk, makin parah kondisinya. Makanya hari ini tuh aku mau share ke kalian kesalahan skincare apa aja yang dulu sempat aku lakukan. Kesalahan yang pertama adalah banyak orang yang pakai cleansing water tapi abis itu nggak dibilas ataupun dicuci lagi. Nah, ini salah. Banyak orang yang menganggap kalau cleansing water ini sama aja kayak toner. Ya, kalau kita pikir-pikir sih memang teksturnya sama ya guys. Pasti banyak orang yang mikir sama aja lah cleansing water sama toner, sama-sama basah kok. Kalau kita pakai kayak basah gimana gitu, habis itu nyeret tapi agak lembab-lembab gimana gitu. Tapi sebenarnya kegunaan sama bahan-bahannya pun berbeda guys. Banyak orang ya habis pakai cuci muka nih, sabun dulu, cuci muka, langsung lanjut pakai cleansing water, nggak pakai toner malah pakai cleansing water, habis itu nggak dibilas, langsung lanjut lagi pakai skincare yang lain. Nah, ini tuh salah besar guys. Jadi tahapan yang paling benar itu adalah setelah kalian misalnya make up atau mungkin kalian berasa kulit kalian itu kotor, kalian harus melakukan deep cleansing. Jadi kalian double cleansing. Nah, caranya adalah pertama-tama kalian itu harus pakai cleansing water, habis itu baru cuci muka pakai sabun, dan setelah itu dibilas baru kalian pakai toner. Jadi tahapan seperti itu, gak bisa disamain. Nah, mungkin kalau kita pikir-pikir lagi ya, bahan-bahan dari micellar atau cleansing water ini memang bahannya sih ringan kalau dibandingkan sama sabun cuci muka. Sabun muka itu lebih strong, lebih kuat bahan-bahannya. Tapi tetap aja ya guys, bahan-bahan dari cleansing water ini adalah bahan-bahan pembersih di wajah kita. Jadinya yang pasti dia itu bisa menyerap atau menghilangkan minyak alami dari wajah kita, dimana harusnya sebenarnya kita melindungi minyak alami di kulit kita ini. Kalau misalnya dia hilang atau berkurang, itu bisa membuat kulit kita malah jadi makin kering. Nah, kalau udah kering jadinya sensitif, dan itu bisa mengundang jerawat-jerawat untuk datang dan tumbuh, bahkan bakteri jerawat bisa hinggap di kulit kita. Nah, makanya buat teman-teman semua, yang penting pakailah micellar water, habis itu dibilas guys. Kesalahan yang kedua adalah cara pakai kapas yang salah. Aku tahu banget, pasti banyak banget yang menganggap remeh cara pakai kapas. Banyak orang yang mikir, siapa yang gak bisa pakai kapas coba, ya kan? Aku juga mikir kayak gitu guys. Padahal banyak orang yang salah. Salahnya kenapa? Karena banyak orang yang pakai kapas itu terlalu sering. Jadi digosok-gosok dulu, digesek-gesek dulu sampai seluruh muka berulang kali untuk waktu yang lama. Padahal itu salah guys. Lebih parahnya lagi, banyak orang yang salah dengan pakai kapas digosok kuat-kuat sekuat tenaga, dengan anggapan kalau melakukan hal ini itu bisa mengorek, bisa mengeluarkan semua kotoran make up yang ada di muka kita. Jadi wajah kita bisa makin bersih gitu kan. Aku tahu banget. Soalnya aku dulu tuh kayak gini guys. Aku menganggap kalau aku gosok-gosok, aku gesek-gesek terus nih berulang kali dengan sekuat tenaga, itu kayak ada timbul rasa puas gitu. Soalnya aku merasa kayak, wah ini semua kotoran udah keangkat guys. Padahal itu bisa berdampak negatif pada kulit kita. Padahal itu bisa merusak skin barrier kita.
skin barrier itu apa? Jadi skin barrier itu adalah tanda kulit untuk melindungi kulit kita. Nah, kalau misalnya skin barrier kita udah rusak, otomatis kulit kita jadi makin tipis, makin kering, dan itu akan tumbuh retakan-retakan halus yang tidak terlihat oleh mata kita. Tapi retakan halus itu menjadi tempat bersarangnya bakteri jerawat, dan dia itu akan membuat jerawat makin parah, makin beruntusan. Selain itu juga kulit kita jadi makin sensitif. Kenapa? Karena kulit kita makin tipis dan kering, jadinya makin merahan, makin perih, dan lain-lain. Jadi solusinya apa? Solusinya itu yang pertama adalah kalau kita pakai kapas, pastikan kapas itu udah lembab dan basah di seluruh areanya. Jadi nggak usah basah banget ya, agak basah terus lembab-lembab kayak gitu. Nah, kenapa? Kalau misalnya kapas itu udah agak basah, lembab gitu, dia itu tidak akan menggores ataupun melukai area kulit kita. Jadi dia nggak akan kasar. Padahal kan kalau misalnya kapas itu masih kering kan teksturnya agak kasar ya. Jadi kalau misalnya kena kulit itu bisa jadi kayak ngelukai atau kayak ngegores kulit kita. Jadinya kulit kita bisa jadi makin kering kalau kena kapas yang kering kayak gitu. Nah, cara selanjutnya adalah yang benar itu pakai kapas, jangan pakai tenaga. Jadi pelan-pelan aja, lembut-lembut aja, dioles-diolesin wajah kalian. Kesalahan selanjutnya adalah banyak orang yang merawat seluruh area kulit di wajah dengan cara yang sama. Nah, maksudnya itu adalah banyak orang yang pakai satu skincare yang sama, digunakan dengan cara yang sama juga, terus ke seluruh wajah. Padahal wajah kita itu terbagi banyak ya, banyak bagian yang ada di wajah kita. Misalnya ada pipi, ada dagu, ada jidat, ada mata, dan lain-lain. Dimana memang setiap area kulit itu punya tekstur yang berbeda, ketebalan yang berbeda, jadi kebutuhannya pun berbeda satu sama lain. Kalau misalnya kita pakainya kasar-kasar, itu justru bisa bikin kerutan-kerutan di mata kita. Selain itu, area yang biasanya produksi minyak yang paling banyak itu adalah area T-zone. Area T-zone itu adalah area jidat, hidung, dan juga dada. Nah, biasanya itu yang lebih kering itu juga adalah area pipi. Biasanya minyaknya ya nggak terlalu banyak dibandingkan T-zone. Jadinya pakai moisturizer-nya pun nggak bisa kalian dalam jumlah yang sama. Jadi kita harus akalin biar wajah kita juga jadinya nggak terlalu berminyak dan nggak jerawatan. Jadi cara yang benar itu adalah pakai moisturizer atau pelembab itu yang banyakkan di area pipi. Karena kan pipi itu paling kering ya. Jadi pakai dulu di area pipi yang banyak, kita ratain di pipi, habis itu kita pakaiin sisa moisturizer yang nempel di jari kita, itu kita pakaiin di area T-zone, yaitu di area jidat, hidung, dan juga dagu. Jadi jangan tambahin moisturizer atau pelembab yang baru untuk area T-zone. Karena kalau misalnya kita tambahin yang baru, itu jadinya makin lembab, makin banyak minyak yang diproduksi di area T-zone kita. Jadi nanti area T-zone kita makin hilang minyak, minyaknya numpuk, yaitu yang akan mengundang jerawat-jerawat baru yang akan tumbuh. Jerawatnya jadi nggak sembuh-sembuh. Kesalahan skincare selanjutnya adalah tidak melembabkan kulit yang berminyak. Jadi banyak banget orang yang rata-rata yang punya kulit berjerawat itu juga punya kulit yang berminyak. Dan rata-rata orang yang punya kulit berminyak itu takut pakai pelembab. Jadi nggak mau pakai pelembab atau takut melembabkan kulitnya gitu. Karena berpikir kulit kita kan udah berminyak, kalau misalnya pakai pelembab lagi nanti jadinya makin berminyak dong. Dan itu sebenarnya pemikiran yang salah. Makanya rata-rata orang yang punya kulit berminyak itu pastinya nyarinya skincare yang mengeringkan kulit, yang bisa mengurangi minyak di wajah kita gitu ya. Padahal itu semua salah. Yang benar itu adalah walaupun kalian punya kulit yang berminyak, kalian itu tetap butuh pelembab atau melembabkan kulit kita. Kenapa? Karena pelembab itu bisa mengembangkan kondisi kulit kita.
selain itu juga, pelembab itu bisa menyediakan kondisi yang menenangkan untuk kulit kita. Jadinya otomatis kulit kita bisa lebih ternutrisi, lebih sehat, lebih glowing, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang punya kulit berminyak terus takut pakai moisturizer, kalian bisa coba pakai moisturizer, tapi carilah yang teksturnya itu gel. Karena yang teksturnya gel itu rata-rata lebih tipis, lebih ringan, dan nggak terlalu berminyak dibandingkan kalau tekstur lain gitu ya. Kesalahan selanjutnya adalah terlalu banyak pakai skincare. Nah, ini adalah kesalahan aku banget guys. Aku tuh dulu anaknya penggila skincare banget. Sebenarnya sampai sekarang pun sama sih. Aku tuh orangnya penggila skincare. Aku hobi banget pakai skincare. Terutama dulu aku tuh mikirnya semakin banyak skincare yang aku pakai di wajah itu semakin bagus untuk kulit aku. Nah, misalnya untuk jerawat, dulu kan aku jerawatannya parah banget ya. Terus aku dulu sempat pakai krim jerawat guys dari dokter. Aku tuh mikirnya kalau misalnya jerawat itu aku pakein krimnya yang banyak banget gitu, yang segumpal gitu, itu akan mempercepat jadi jerawatnya itu bisa semakin kempes. Tapi padahal itu tuh salah. Kata dokternya itu kalian cukup pakai krim jerawat itu yang secukupnya. Jadi jangan terlalu menumpuk, jadi jangan terlalu banyak karena sia-sia. Intinya adalah yang penting rata dan kena jerawatnya itu guys. Itu cara yang benar. Nah, selain itu juga aku juga penggila banget pakai toner, serum, essence, terus moisturizer. Itu aku pakainya dengan jumlah yang banyak. Jadi pakainya itu banyak banget, tumpuk-tumpuk gitu ya. Karena aku mikirnya adalah kalau aku pakai banyak itu kulit aku jadi lembab, jadi glowing, jadi mengkilap, jadinya kayak orang-orang Korea gitu. Itu tuh harapan aku. Padahal itu tuh salah guys. Jadi kalau misalnya kita itu pakai skincare yang terlalu banyak, itu bisa menyebabkan kulit kita jadinya tipis. Itu jadi bikin kulit kita tidak bernafas. Jadi kalau kulit kita udah gak bernafas, itu tuh gak baik untuk kulit. Jadi kulit kita itu jadi cepat tua, jadi cepat rusak. Nah, selain itu juga kalau terlalu banyak pakai skincare, terlalu numpuk di kulit, itu bisa meningkatkan produksi minyak di kulit kita. Nah, kalau produksi minyak udah meningkat, itu bisa mengundang jerawat baru untuk tumbuh di kulit kita. Jadinya jerawat itu bisa meradang, bahkan bisa beruntusan juga. Nah, makanya solusi yang paling tepat adalah pakai skincare. Ingat, jangan terlalu banyak. Yang penting itu adalah rata, terus seluruh area itu kena, itu yang paling bagus. Jadi pakainya sedang-sedang aja, sesuai kebutuhan yang ada di kulit kita, sesuai kebutuhan kita aja. Nah, kalau aku pribadi, kesalahan yang paling sering aku lakukan adalah terlalu banyak pakai skincare. Sampai sekarang juga kadang-kadang suka kebablasan ya. Jadi masih suka pakai skincare-nya itu jumlahnya terlalu banyak di wajah. Nah, kalau kalian sendiri ya, dari 5 kesalahan skincare yang udah aku jelaskan tadi, kesalahan mana yang paling sering kalian lakukan di wajah kalian? Kalian bisa share jawaban kalian di kolom komentar aku ya. Oke guys, jadi tadi itu dia video tentang 5 kesalahan skincare yang bisa bikin jerawat makin parah dan kulit makin sensitif. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya untuk langsung like dan subscribe ke channel ini. Like video ini dan juga share video ini di seluruh sosial media kalian ya. Jangan lupa juga buat tekan tombol lonceng di sebelah tombol subscribe biar kalian bisa dapat notifikasi setelah aku upload video baru. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya teman-teman. Dadah!